Selamat pagi saudara, shalom. Kita berjumpa kembali di Mezbah Syukur. Kita bersyukur ya saudara, kalau kita masih bisa membuka mata dan melihat matahari pagi ini terbit, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu adalah mujizat. Biarlah tidak pernah berhenti, siang dan malam kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Mari kita bawa penyembahan kita pada Tuhan pagi ini. Kita bawa syukur kita pada Tuhan. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang menyertai, memberkati, bahkan senantiasa menjaga dan melindungi langkah-langkah hidup kita ketika kita berserah kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bawa pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Ku cinta kediaman-Mu Tuhan, jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu, bawaku dekat padamu. Sungguh kami cinta, sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan, jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu, bawaku dekat padamu. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kami bawa pujian kami kepadamu Tuhan hari ini. Biarlah ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Katakan saudara, sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan, jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu, bawaku dekat padamu. Sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan, jiwaku rindukan Engkau. Kami tak ingin jauh Tuhan, tak ingin jauh dari hadirat-Mu, bawaku dekat padamu. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kami sembah Kau, kami tinggikan Kau Yesus Tuhan. Kau yang berkuasa atas hidup kami, atas seluruh bumi ini. Kau Tuhan yang
kasih Bapa, tidak akan pernah berhenti kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami meninggikan Engkau, memuji, mengagungkan Engkau. Ini pujian kami Tuhan, kami bawa padamu pagi ini. Terima kasih Yesus. Katakan bersama saudara. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah kita naikkan pujian. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Lebih lagi katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak untuk ditinggikan. Kau yang layak. Oh, ku mau Memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi lagi katakan, Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami bersyukur Bapa. Kami mau sambut hari ini, pagi ini dengan firman Tuhan yang akan melandasi seluruh kehidupan kami. Tuntun kami dalam jalan-jalan-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada bapaknya, sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, selamat pagi saudara.
Ya, buat yang baru bergabung saya ucapkan selamat ya bergabung di Mesbah Syukur. Ya, kita mau mencari Tuhan setiap pagi ketika kita bangun pagi, sebelum memulai aktivitas, kita melandasi dengan firman Tuhan. Baik, hari ini firman Tuhan saya ambil dari Ibrani pasal yang ke-12. Ya, Ibrani pasalnya yang ke-12, firman Tuhan terambil ayat yang ke-11. Ayat yang ke-12, Ibrani pasal 12 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata begini. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. 13. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Iya, firman ini berkata saudara, ya, Ibrani pasal 12 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Ayat 12 berkata, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ya, dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Firman ini berkata, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Hari-hari ini kita tidak punya pilihan lain menghadapi situasi, ya, tidak ada. Tidak ada pilihan lain selain kita menguatkan diri kita. Ya, selain kita menguatkan hati kita, menguatkan tangan kita, menguatkan lutut yang goyah. Kita harus menghadapi hidup ini terus berjalan. Apapun keadaannya, kita masih ada di dunia ini. Tidak ada pilihan, ya. Allah itu bukan saja seperti orang tua yang akan ya memberikan kita pelajaran, ya, melainkan Tuhan itu juga selalu melatih kita, ya, mendorong kita, ya, untuk kita sampai pada tujuannya. Bahkan setiap persoalan yang diizinkan Tuhan terjadi itu adalah ya untuk melatih iman kita, ya, untuk melatih kita kuat, untuk memberikan kita ya latihan di dalam kedisiplinan rohani kita. Ya, bahkan meskipun kita mungkin merasa tidak cukup kuat untuk menghadapi persoalan tantangan yang begitu berat, tapi teruslah maju saudara. Ya, karena hidup ini terus berjalan dan kita gak punya pilihan. Mundur bukanlah pilihan, menyerah bukanlah pilihan. Tapi kita harus maju dengan teguh, ya. Kalau kita melihat saudara di Ibrani ini, saudara, Ibrani 12 terutama, ini adalah nasihat untuk kita bertekun dalam iman. Ya, di sini nasihat untuk bertekun di dalam iman ini bicara tentang bagaimana kita masuk dalam sebuah perlombaan iman. Ya, kita hari-hari ini sedang ada di perlombaan iman, ya. Kita sadar atau tidak, kita mau atau tidak, kita suka atau tidak, kita semua sedang ada di pertandingan. Ya, dan untuk bisa menang, terus berjuang dalam setiap hal-hal, masalah, tekanan hidup, bahkan kondisi keadaan seperti sekarang ini adalah ya satu-satunya cara yaitu kuatkanlah tangan yang lemah, ya, kuatkan lutut yang goyah. Kata firman Tuhan ini. Ya, kita harus menguatkan tangan yang lemah dan menguatkan lutut yang goyah. Mengapa tangan menjadi lemah, mengapa lutut menjadi goyah? Tentunya karena ada tekanan, ya, ada ketakutan mungkin, sehingga kita menjadi lemah, saudara. Tetapi Tuhan bilang kuatkan, ya, menghadapi masa-masa yang sukar. Yang Alkitab sudah katakan di hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Kita sedang ada di hari-hari yang terakhir ini. Ya, dan di sini banyak orang yang akan kalah, menyerah dengan keadaan, bahkan tidak sedikit orang yang bunuh diri. Dulu saya pernah sampaikan data di Jepang yang terinfeksi COVID hanya berapa ribu, yang bunuh diri itu puluhan ribu. Saudara bisa bayangkan. Ya, banyak orang memilih untuk kalah, banyak orang memilih untuk ya sudahlah. Ya, mau di apa?
Tapi Tuhan tidak mengajarkan kita sebagai anak-anaknya begitu. Tuhan bilang, sebab itu kuatkan tangan yang lemah dan kuatkan lutut yang goyah. Itu pilihan kita dalam Tuhan. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Ya, Alkitab berkata, Alkitab tahu bahwa di dalam pertandingan perjuangan iman itu akan banyak tantangan sehingga akan ada yang pincang. Ya, tetapi jaga supaya kita tidak terpelecok dan jatuh. Ya, mungkin kita berjalan dengan kondisi yang pincang hari-hari ini, sudah terseok-seok dan berkata, Tuhan, saya sudah tidak mampu. Tuhan bilang, jaga supaya kamu jangan terpelecok. Jaga jangan sampai kamu jatuh. Kamu boleh pincang, kamu boleh bilang aku sudah tidak kuat, tapi jaga supaya kamu jangan sampai jatuh tergeletak. Jangan terpelecok saudara dan hingga jatuh. Ya, memang akan ada orang-orang yang pincang di dalam pertandingan iman. Akan ada tangan yang lemah, akan ada lutut yang goyah karena tekanan. Tetapi jaga jangan sampai kamu jatuh. Dan firman ini berkata apa? Luruskanlah jalan bagi kakimu. Bagian kita hari-hari ini adalah tetap berjalan di dalam firman Tuhan. Tetap berjalan di dalam rule kebenaran. Karena hanya firman Tuhanlah itu jalan yang lurus. Pastikan jalan kita lurus, itu aja hari-hari ini. Soal mujizat, pertolongan, kesembuhan itu urusan belakang. Yang penting jalanku tuh lurus Tuhan. Pokoknya aku mau menghadapi tekanan seberat apapun hari-hari ini. Aku mau jalanku tetap lurus dalam firman. Entah kita sudah lihat mujizat, entah belum datang pertolongan. Pokoknya aku mau lurus jalanku. Ya, itu yang Alkitab bilang, pegang firman, pertahankan jalan kaki kita tuh lurus, jangan belok-belok. Jangan kepahitan, jangan amarah, jangan khawatir, jangan takut, tapi lurus percaya pada firman. Lurus ya, percaya pada perkataan Tuhan. Ayat 14 berkata, apa yang akan kita lakukan di hari-hari ini di dalam pertandingan iman? Berusahalah, ayat 12 ya, ayat 12, ayat 13 dan ayat 14. Karena itu berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, kata firman Tuhan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Berusaha hidup damai dengan semua orang. Saudara, kita tidak boleh hanya memikirkan kelangsungan hidup kita yang sekarang di dunia ini saja. Ya, tetapi kita juga harus memikirkan kehidupan kita yang akan datang. Dan kita juga hidup di dunia ini sekarang bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi kita harus hidup dengan berdampingan dengan orang lain. Karena itu firman ini berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ya, di masa-masa yang sukar ini jangan banyak musuh. Jangan sama sapa-sapa musuhan, sama kakak adik musuhan, sama anak musuhan, sama mantu musuhan, sama semua orang musuhan, saudara. Hidup damai, firman Tuhan bilang, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ya, di dalam keluarga sendiri terlebih dahulu, suami, istri, anak-anak, hidup damai. Kalau engkau kebanyakan berantem, ribut dalam rumahmu, berkat Tuhan tuh jauh. Ya, kita hanya akan mengalami berkat Tuhan kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam damai, sejahtera, kebenaran, dan sukacita dari Roh Kudus. Firman ini berkata, berusahalah hidup damai dengan suami, dengan istri, dengan anak, baru dengan siapapun juga. Tapi kita tidak mungkin bisa hidup damai dengan semua orang kalau kita hubungan dengan Tuhannya rusak. Kita harus berdamai dulu dengan Tuhan, baru kita bisa berdamai dengan orang lain. Dan kejarlah kekudusan, kata firman Tuhan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Apa yang kita harus lakukan hari-hari ini? Kejar kekudusan. Kalau Alkitab berkata kejar, tidak dibilang gini, ya karena itu ya tunggu-tunggulah, nantikanlah kekudusan itu datang. Enggak, kejar kekudusan artinya apa? Kita yang harus berusaha untuk hidup kudus hari-hari ini. Buang semua hal yang tidak berkenan, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, amarah, kepahitan, dendam. Buang semua itu.
Kejar kekudusan itu. Ya, kata kejar di sini itu mengandung arti ya sebuah kata kerja. Ya, artinya kitalah yang harus mengejar, ada tindakan dari kita untuk melakukan sesuatu, yaitu mengejar kekudusan. Bukan diam aja. Orang mau hidup kudus gak bisa diam-diam aja. Harus ada tindakan mengejar kekudusan. Itu bagaimana caranya? Banyak baca firman, banyak dengar firman, banyak berdoa, introspeksi diri agar kita bisa mengejar. Saudara, jangan peduli kanan kiri hari ini, jangan peduli keadaanmu seburuk apapun. Kita fokus pada jalan hidup kita lurus, kita fokus mengejar kekudusan, kita fokus melakukan apa yang Tuhan mau, supaya kita melihat kemenangan di hari-hari ini. Karena itu sekali lagi suami istri hidup damai ya. Jangan kebanyakan ribut, berantem, marah, dikit-dikit marah, tersinggung, bertobat. Kalau kita mau lihat hidup diberkati harus hidup damai. Terima kasih Tuhan buat hari ini Engkau mengingatkan kami. Kami mau Tuhan biarlah damai sejahtera-Mu menjagai hidup kami. Damai sejahtera-Mu mengalir dalam hati kami Tuhan, seperti sungai, agar kami boleh hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran-Mu hari-hari ini. Kami tidak ingin keluar dari damai sejahtera Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Yesus. Katakan bersama saudara. Damai sejahtera-Mu seperti sungai yang tidak pernah kering. Haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah damai sejahtera-Mu. Damai sejahtera-Ku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Sembah Kau Yesus, ku Sembah Kau. Biarlah hidup kami terus ada di dalam damai sejahtera-Mu, sehingga kami hidup damai dengan semua orang. Kuatkan tangan yang lemah, kuatkan lutut yang goyah. Hari-hari ini kita harus berperang melawan keadaan, melawan ketakutan, melawan situasi yang sulit. Tidak ada pilihan selain menguatkan hati dan hidup kita. Pastikan jalan kita lurus, jangan sampai kaki kita terpelecok. Engkau tahu batas kekuatan kami Tuhan. Engkau tahu apa yang kami hadapi hari-hari ini. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami tekanan, badai hidup, persoalan. Tuhan berikan kekuatan untuk kami boleh keluar sebagai pemenang di hari-hari pemurnian ini. Berkati setiap rumah tangga, suami, istri, anak-anak. Tuhan lindungi dan jagai, bahkan pagi ini setiap kami akan bekerja di rumah, di luar kota, dimanapun Tuhan menjagai. Jauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan. Bahkan perlindungan Tuhan sempurna atas setiap pagi kami hari ini. Yang sakit Tuhan Engkau jamah dan sembuhkan. Yang terinfeksi virus Engkau lawat dan jamah. Yang berulang tahun hari ini Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, umur panjang di tangan kanan, tangan kiri kekayaan, kehormatan. Tuhan memberkati juga setiap mereka yang bekerja, bersekolah. Tuhan berkati. Bahkan kami tahu Tuhan berkati bangsa negara kami Indonesia. Tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal. Kami terus menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu di hari-hari terakhir ini, bahwa kami terus mengejar Engkau dan perkenanan-Mu Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatan dan keuanganmu, dan engkau akan menjadi berkat. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi.